Saksikan Kompas Siang Saudara hari ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjalani sidang kasus suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Sidang digelar dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa. Edi Prabowo menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bersama terdakwa lain dalam kasus ini, yakni staf khusus Edi Prabowo, sekretaris pribadi dan staf pribadi istri Edi Prabowo. Selain itu ada juga terdakwa lain yang akan menjalani sidang dakwaan, Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia dan pemilik PT Aero Citra Cargo. Sebelumnya dalam dakwaan uang suap diduga dibelanjakan Edi Prabowo untuk membelikan tanah, sepeda mewah hingga memfasilitasi penyewaan apartemen untuk sekretaris pribadinya. Sebelumnya Edi Prabowo terlibat kasus suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Edi Prabowo bersama 5 tersangka lain diduga menerima suap dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama agar mendapatkan izin ekspor benur. Edi Prabowo diduga menerima suap sebesar 77.000 dolar Amerika Serikat dan 24,6 miliar rupiah atau totalnya sekitar 25,7 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dipo, apakah sidang sudah dimulai dan selain Edi Prabowo, lalu siapa saja terdakwa yang akan menjalani sidang tuntutan hari ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Kalau berkaca kepada data ataupun jadwal yang kemudian disampaikan oleh pihak dari tindak pidana korupsi, memang sebenarnya persidangan sendiri ini akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi sampai dengan saat ini persidangan masih belum dimulai, artinya kemungkinan besar persidangan sendiri baru akan dimulai pada pukul 1 siang hari nanti. Karena kalau tadi kami sempat lihat juga jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru tiba di gedung tindak pidana korupsi ataupun pengadilan tipikor ini sekitar pukul 1 siang hari tadi. Berbicara terkait juga jalannya persidangan sebelum sidang tuntutan pada hari ini, memang terakhir pada tanggal 17 Juni 2021 pengadilan tipikor ini sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Bahkan kalau kita ingat ini dilakukan sampai dengan pukul 3 subuh ataupun 3 pagi hari. Ini untuk sejumlah saksi atas nama Siswadi Pranotolu yang merupakan pihak dari PT Perishable Logistics Indonesia sekaligus pendiri PT Aero Citra Cargo, dan juga pemeriksaan saksi kepada sekretaris pribadi Edi Prabowo, Amiril Mukminin, dan juga aspri dari istri Edi Prabowo yakni Ainul Fakih. Berbicara terkait dengan dugaan adanya suap kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, memang sebelumnya seperti kita ketahui bersama, KPK menduga bahwa ada uang senilai 25,7 miliar rupiah yang diterima oleh mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan ini, khususnya yang diberikan oleh sejumlah eksportir. Salah satunya adalah Suharjito yang juga merupakan terpidana lainnya dalam kasus ini. Kalau kita melihat juga suap ini memang diduga dilakukan oleh para eksportir untuk kemudian mempercepat proses persetujuan ekspor benur lobster dan juga untuk kemudian memberikan izin ekspor benur lobster kepada para eksportir. Angka 25,7 miliar rupiah ini diberikan secara bertahap begitu dan juga melalui 2 nominal yang memang cukup besar. Kalau kita tahu dan seperti yang tadi Anda sebutkan, ada uang senilai 77.000 dolar Amerika Serikat ataupun setara dengan 1,1 miliar rupiah yang diberikan oleh pemilik sekaligus Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito ini melalui perantara, yakni diterima melalui sekretaris pribadi Edi Prabowo, Amiril Mukminin, dan juga staf susnya Safri. Dan ada uang senilai 24,6 miliar rupiah yang juga diberikan oleh Suharjito dan juga sejumlah eksportir lainnya juga dengan perantara, yakni diterima melalui sekretaris pribadi Edi Prabowo, Amiril Mukminin, kemudian juga staf pribadi istri Edi Prabowo, Ainul Fakih, juga ada staf sus Edi Prabowo, Andreu Misanta, dan juga serta pemilik PT Aero Citra Cargo Siswadi Pranotolu. Kalau kita berkaca kepada statement yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum Edi Prabowo, sebenarnya pihak kuasa hukum ini menilai seharusnya Edi Prabowo ini dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum KPK karena pihaknya menilai bahwa terdakwa tidak pernah mengintervensi
kegiatan anak buahnya yang memang sebelumnya juga sudah menerima delegasi kewenangan sesuai dengan jabatan yang diemban oleh anak buah dari Edi Prabowo. Terdakwa juga dinilai tidak tahu mengenai pemberian sejumlah uang yang tadi kami sebutkan kepada bawahannya yang memang diduga ini juga diberikan kepada Edi Prabowo. Terkait pertanyaan Anda lainnya, ada memang sejumlah nama yang kemudian juga akan mengikuti jalannya tuntutan ataupun sidang tuntutan pada hari ini, yakni atas nama terdakwa Andreo Misanta pribadi dan juga Safri yang merupakan staf sus dari Edi Prabowo. Kemudian juga ada nama Amirul Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi Prabowo. Kemudian juga ada nama Ainul Fakih selaku staf sus ataupun staf pribadi dari istri Edi Prabowo. Kemudian juga ada nama Sidwadi Pranotolu selaku komisaris PT Perisebo Logistik Indonesia dan juga pemilik PT Aero Citra Cargo. Tentu kita masih harus melihat bagaimana nanti jalannya penyampaian tuntutan yang kemudian akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yang memang nampaknya baru akan dimulai setelah jam makan siang ataupun sekitar pukul 1 siang hari nanti, Juno. Baik, Ibu, kami nantikan laporan Anda nanti terkait dengan sidang tuntutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas kasus suap izin ekspor benur senilai 25,7 miliar rupiah. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Pengadilan Tipikor Jakarta.